kemudian Kisah 13 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, Markus ikut bersama Paulus dan Barnabas ke Antiokhia dan Siprus. Itulah Markus. Seorang yang terkemuka, seorang yang berasal dari status sosial yang tinggi, seorang yang muda, seorang yang punya ikatan circle-nya orang yang punya misi, yaitu Barnabas, seorang yang sudah ikut di dalam perjalanan pelayanan misi yang pertama, tetapi di dalam ayat yang ke-38 dikatakan Markus telah meninggalkan dan tidak turut dalam pekerjaan bersama Paulus dan Barnabas. Ketika kita melihat ayat ini, maka pertanyaan mendasar yang kita mungkin akan ajukan adalah kenapa? Kenapa Markus meninggalkan dan tidak mau turut dalam pekerjaan bersama Paulus dan Barnabas? Pekerjaan apa yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia katakan Markus telah meninggalkan dan tidak mau turut dalam pekerjaan ini? Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang pekerjaan yang dimaksud dalam Alkitab, yang dimaksud oleh Paulus adalah pekerjaan yang mereka lakukan untuk sebuah misi yang mereka kerjakan. Pekerjaan Paulus dan Barnabas adalah untuk memberitakan akan Injil itu kepada orang-orang non-Yahudi. Dan dikatakan di sana, Markus meninggalkan, tidak mau turut. Dia sudah memulai sebuah pelayanan misi. Tetapi di tengah jalan dia tidak sampai ujung akhir dari perjalanan misi yang pertama. Dia pulang. Dia pergi meninggalkan, tidak mau turut. Kemudian orang bertanya, kenapa dia meninggalkan? Maka ada penafsir katakan, oh ya, mungkin Markus tidak kuat dengan berbagai penganiayaan yang terjadi di dalam perjalanan misi yang pertama. Sehingga sebagai orang yang mapan, sebagai orang yang tingkat sosial yang baik, ekonomi yang baik, dia tidak kuat dengan perjalanan misi yang susah itu. Tetapi ada yang kedua berkata, karena Markus masih punya konsep bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Sehingga ketika dia ikut dan kemudian dia terkaget-kaget bagaimana Tuhan bekerja melalui Paulus dan Barnabas, sehingga Injil itu diterima oleh orang-orang non-Yahudi, dan mereka percaya kepada Kristus, dan Markus itu tidak siap menerima itu. Sehingga dia pergi. Tetapi apapun penafsiran tentang kenapa Markus pergi, tetapi intinya adalah dia meninggalkan. Dia tidak mau turut serta bersama dengan Paulus dan Barnabas. Sehingga konflik atau perselisihan Paulus dan Barnabas adalah tentang apakah Markus ini akan diajak atau tidak dalam perjalanan misi yang kedua. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi Paulus atau Barnabas, kira-kira Markus itu diajak atau enggak? Kita nih ya, punya sebuah pekerjaan. Tiba-tiba orang yang kita ajak kerjasama, tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Proyeknya sudah hampir 75%. Hampir selesai. Tiba-tiba dia katakan, saya mau resign. Kemudian ada proyek kedua. Dia punya kompetensi untuk ikut proyek kedua. Kira-kira Bapak Ibu akan ajak atau enggak? Seorang yang bernama Markus itu. Sinsin mau ajak enggak? Enggak. Kenapa? Tinggal lagi. Ada satu kata yang saya munculkan ketika saya pikirkan kenapa konflik ini terjadi. Yaitu satu kata yang muncul adalah tidak sekarang. Paulus menilai tidak sekarang waktunya untuk kembali mengajak Yohanes Markus untuk ikut dalam perjalanan misi yang kedua. Tetapi Barnabas punya konsep juga tidak sekarang. Yaitu Barnabas menilai bila tidak sekarang untuk menerima, membimbing, dan memperbaiki Yohanes Markus, maka kesempatan itu lewat. Kembali, ketika bicara tentang atau bertemu, berhadapan dengan orang yang berselisih, maka pertanyaan sulit adalah bagaimana kita menilai atau menentukan perselisihan Paulus dan Barnabas ini. Pihak mana yang benar dan salah? Yang kedua, jangan-jangan kedua-duanya benar. Baik Paulus atau Barnabas, dua-duanya benar. Yang masalah itu Markus. Yang ketiga, jangan-jangan
kedua-duanya salah. Bapak Ibu, kalau kita baca cerita ini, kisah ini, kemudian kita disuruh kasih menilai atau menentukan antara perselisihan Paulus dan Barnabas, kira-kira kita pilih poin yang mana? Pilih mereka ada yang benar dan ada yang salah, dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Dua-duanya benar. Oke. Siapa yang bilang dua-duanya benar? Oke. Siapa yang bilang Paulus benar, Barnabas salah? Ada? Siapa yang bilang kedua-duanya salah? Nggak ada? Siapa yang bingung? Ketika saya gumulkan ayat ini, maka saya munculkan kalimat ini. Paulus dan Barnabas, mereka berdua sama-sama benar. Dan mereka berdua sama-sama ada kesalahan. Kita lihat dulu. Kenapa mereka berdua sama-sama benar? Bapak Ibu, kalau kita lihat karakter Paulus dan Barnabas, itu menarik. Paulus benar karena dia adalah seorang pelopor yang tangguh, yang berani memasuki benteng pertahanan musuh tanpa gentar. Paulus mempunyai komitmen mengikuti Kristus apapun resikonya dan tetap teguh dalam keyakinannya. Paulus siap dipukul, dicambuk, dia siap dipenjarakan, dia siap dianiaya, dia siap dilempar dengan batu, dia siap terombang-ambing di atas lautan. Asal bagi Paulus, semuanya itu tidak akan pernah bisa menghentikan tujuan dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Sehingga bagi Paulus, baik Markus meninggalkan, dia intinya tetap fokus di dalam pemberitaan Injil itu. Lalu bagaimana dengan Barnabas? Barnabas juga benar. Karena dia melihat seorang yang bernama Markus, bukan karena dia sepupu semata. Tetapi dia melihat seorang Markus yang belum berkembang di dalam dirinya, potensi. Yang belum mengalami yang namanya kasih karunia Allah. Meskipun dia telah melakukan kesalahan sebelumnya dengan meninggalkan mereka. Barnabas ini karakter yang unik. Dia adalah karakter yang menyemangati dan membantu orang yang lemah. Dia adalah pembela orang-orang terpinggirkan. Dia menunjukkan kasih karunia kepada mereka yang telah gagal. Dan itu pernah dilakukan oleh Barnabas kepada Saulus. Ketika orang-orang Kristen waktu itu tahu Saulus itu sudah percaya pada Kristus. Tahu Saulus itu mengalami perjumpaan dengan Kristus. Tapi mereka tahu bahwa Saulus itu adalah penganiaya jemaat Tuhan. Sehingga mereka tidak mau dekat-dekat dengan Saulus itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Barnabas? Barnabas pergi ke Tarsus mencari Paulus. Barnabas yang membuka tangannya untuk menerima Paulus. Dan Barnabas yang mengajak Paulus di dalam pelayanan ke Antiokhia. Ketika Paulus seorang yang menganiaya jemaat, Barnabas terima dan mau dipakai Tuhan untuk terima dan jadilah Paulus yang luar biasa. Muncul kasus yang kedua, Yohanes Markus, seorang yang pernah meninggalkan. Dan Barnabas melihat orang ini perlu ditolong. Orang ini perlu dirangkul. Orang ini perlu diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Tetapi Paulus dan Barnabas juga ada kesalahan. Bapak Ibu, kita seringkali kalau melihat sebuah tokoh rohani gitu ya, kita selalu menilai dia selalu benar. Melihat tokoh agama seperti itu, seringkali kita berkata dia nggak mungkin salah. Tetapi ketika kita melihat Paulus dan Barnabas, mereka pun ada kesalahan. Paulus dan Barnabas jatuh ke dalam dosa saat menangani perselisihan ini. Mereka berdua keras kepala, bersikuku dan menolak menampung sudut pandang satu dengan yang lain. Mereka berdua berpegang pada prinsip yang menimbulkan perselisihan yang tajam.
Sehingga yang pertama ketika kita melihat topik kita hari ini, perselisihan dalam misi bisa terjadi pada setiap orang yang dewasa secara rohani karena perbedaan prinsip. Bapak Ibu pernah lihat orang yang dewasa secara rohani tapi berselisih? Pernah? Gimana respon kita? Kaget. Respon kita nggak menyangka. Respon kita, kok bisa? Ya bisa. Perselisihan dalam misi, perselisihan dalam pelayanan, perselisihan dalam perjalanan ikut Tuhan bisa terjadi pada setiap orang yang dewasa sekalipun secara rohani karena perbedaan prinsip yang mereka miliki. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-39 sampai 41. Bapak Ibu kalau kita lihat ayat yang ke-39 sampai 41, maka dikatakan di sana hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Namun Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara seiman itu kepada anugerah Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil menguatkan hati jemaat-jemaat di situ. Kisah para Rasul ditulis oleh Lukas. Lukas hanya menuliskan Paulus dan Barnabas berselisih dengan tajam yang membuat mereka berpisah. Sampai titik itu. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas sampai pada titik itu. Mereka berselisih dengan tajam. Mereka berpisah. Tetapi perselisihan itu tidak membuat mereka saling membenci dan menghentikan panggilan mereka untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, umumnya banyak orang Kristen yang putus asa dan berhenti melayani Tuhan karena perselisihan dengan orang percaya lainnya. Seberapa banyak orang Kristen yang pindah gereja karena perselisihan dan perselisihan itu membuat kebencian. Seberapa banyak orang Kristen di dalam sebuah pelayanan yang berhenti melayani Tuhan karena berselisih di dalam sebuah pelayanan dan akhirnya tidak mau pelayanan. Mungkin tetap satu gereja, tetapi KU-nya beda. Yang berselisih KU1, dia KU3. Tiba-tiba yang KU1 pindah KU3, dia KU2. Pokoknya main kucing-kucingan tuh. Seberapa banyak orang Kristen yang putus asa dan berhenti melayani karena perselisihan orang percaya dengan orang percaya. Orang Kristen yang mengalami perselisihan, jangan timbul kebencian dan menghentikan pemberitaan Injil. Bapak Ibu, saya suka dengan tulisan ini. Next. Allah memiliki misi di ladangnya. Kita bekerja baginya dengan karunia yang telah Ia berikan kepada masing-masing orang. Kita perlu menghargai satu sama lain, meskipun kita tidak selalu bekerja berdampingan. Paulus dan Barnabas, mereka berselisih, mereka berpisah. Tetapi perpisahan itu tidak menghentikan mereka untuk memberitakan Injil daripada Tuhan. Sehingga poin yang kedua, perselisihan dalam misi dapat menimbulkan keterpisahan, tapi tidak boleh menimbulkan kepahitan dan permusuhan. Yang ketiga, Paulus dan Barnabas menghasilkan buah dalam perjalanan misi yang pertama. Saya tulis 2-1-1. Apa artinya? 2 itu Paulus dan Barnabas menuju kepada satu tempat dan menghasilkan buah di satu tempat. 2-1-1. Tetapi ketika mereka berselisih, berpisah, muncul dua kondisi ini. Yang pertama, Paulus terus menempuh perjalanan misi yang kedua dan ketiga di Asia Kecil dan Eropa, bahkan mungkin di Roma. Dan dia menuliskan banyak surat di dalam yang dimuat di dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, Barnabas tetap memberitakan dan mengembalakan di Siprus dan dipakai Tuhan mendidik Markus sehingga Markus menjadi orang yang berguna bagi Paulus. Itu nanti kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11.
Dan inilah perjalanan misi Paulus yang 1, 2, dan 3. Banyak sekali. Di dalam perjalanan misi itu banyak orang yang diajak Paulus. Titus muncul di situ, Timotius muncul di situ, dan kemudian orang-orang lain muncul di situ. Perjalanan misi satu orang bersama dengan rekan-rekannya dan menjangkau begitu luas. Lalu bagaimana dengan Barnabas? Barnabas dan Markus kembali ke Siprus. Mereka melakukan perjalanan ke seluruh pulau di Siprus untuk memberitakan Injil. Barnabas menetap di Salamis sebagai basis operasinya. Saat itu Salamis merupakan kota terbesar di Siprus. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Paulus dan Barnabas ini saya bisa gambarkan seperti buah pir ini. Apa yang bisa kita katakan tentang buah pir ini? Buah pir ini ada berapa biji? 1 ya. Ya kan? 1 ini kira-kira siapa yang mau? Semua mau? Nggak mau. Oke. Nah, kalau saya kasih kepada siapa ya? Halo, buat Bapak. Kalau saya kasih buat Bapak, berarti buah pir ini nggak ada di tangan saya lagi. Saya kasih. Tetapi, bagaimana buah pir ini bisa dikasih kepada beberapa orang di ruangan ini? Saya harus potong. Buah pirnya ada 2. Terbagi 2. Untuk 2 orang. Bagaimana kalau dikatakan, loh kok cuma 2 orang sih? Oke, kita potong lagi. Buah pirnya ada berapa? Berapa potong? Ada 4. Bisa saya potong lagi? Bisa. Bapak Ibu, itulah yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kisah Paulus dan Barnabas. Mereka awalnya 1, diutus berdua. Tetapi kemudian di satu tempat yang sama, memberikan Injil kepada orang yang sama. Tetapi karena sebuah perselisihan, mereka harus berpisah. Tetapi perpisahan mereka itu membuat Injil semakin tersebar. Semakin banyak orang bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu poin yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Perselisihan dalam misi tidak menghentikan, tetapi menghasilkan pemberitaan Injil yang semakin besar. Di hadapan Tuhan Yesus selalu ada ruang pemulihan. Kalau kita berhenti pada perselisihan mereka, kita akan berkata gini, berarti wajar dong berselisih. Enggak. Berselisih itu tidak wajar. Tetapi kita perlu lanjut kepada satu kalimat, pemulihan. Di hadapan Tuhan Yesus selalu ada ruang pemulihan bagi para misionaris yang berselisih dan gagal. Tidak ada yang berakhir sampai semuanya berakhir. Selalu ada jalan kembali dan menerima pemulihan. Itulah yang dialami oleh Paulus, Barnabas, dan Markus. Mereka mengalami namanya pemulihan. Mereka mengalami perselisihan, tetapi Tuhan pulihkan untuk sebuah pelayanan besar yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, mungkin di dalam pelayanan kita, di dalam misi yang kita lakukan, perselisihan itu mungkin saja bisa terjadi. Tetapi di tengah-tengah perselisihan itu, siapa tahu Tuhan pakai itu untuk menjadi alat. Tetapi di tengah-tengah perselisihan itu, Tuhan akan pulihkan. Inilah yang kita pelajari hari ini. Perselisihan ketika bermisi. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebuah pelayanan di ladang Tuhan, termasuk pelayanan misi, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Terkadang ego muncul di situ,
kepentingan muncul di situ. Sudut pandang yang sempit muncul di situ. Dan bisa jadi sebuah perselisihan terjadi di dalam sebuah pelayanan misi ataupun pelayanan di gereja. Tetapi Tuhan di tengah-tengah perselisihan itu, biarlah Injil tidak terhenti untuk diberitakan. Pelayanan tidak terhenti untuk dilakukan. Tetapi orang yang berselisih terus-menerus dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Dan Tuhan pulihkan. Seperti hubungan Paulus dan Markus, mereka berselisih. Tetapi pada akhirnya Paulus berkata, undang Markus, karena Markus berguna bagiku. Tuhan di tengah-tengah perselisihan yang mungkin dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi biarlah anak-anak Tuhan terus berkata, pakai kami. Dan jangan biarkan iblis masuk dan mengambil celah untuk memporak-porandakan anak-anak Tuhan. Dan biarlah pemulihan itu Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.